guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan seputaran permasalahan pada kulkas secara eksklusif, menjawab secara teori dari pertanyaan kalian semua mengenai kulkas yang tidak dingin di bawahnya nih guys. Secara eksklusif kita akan bahas tuntas ya guys. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe nih guys. Dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys. Karena pada video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kulkas, di sini kita kembangkan lagi ya guys. Jadi di sini guys saya akan menuliskan atau menggambarkan terlebih dahulu bagaimana kriteria sirkulasi udara pada kulkas supaya bagian bawah dia bisa dingin ya guys. Jadi di sini bisa kalian lihat. Kulkas memiliki dua bagian. Di sini kita bahas dengan kulkas yang dua pintu ya. Di sini kulkas terdiri dari dua bagian. Ini dia ruangan freezer, ini freezernya, ini refrigeratornya ya guys. Jadi sering daerah bawah ini dia tidak dingin. Itu banyak faktor guys. Di sini ada, saya akan jelaskan dulu pertama sistem sirkulasi udara ya. Sirkulasi udaranya guys. Jadi pendinginan sebenarnya pusat sentralnya itu di atas guys. Karena di sini dia yang ada evaporatornya. Jadi kalau untuk dia dingin ke bawah, dia itu hanya dialirkan udara dari lubang pembuangan ya guys. Jadi biasa di freezer itu nanti ada setelan, ada nomor 1, 3, 7. Di sini min, di sini standar, di sini max. Maksudnya gini guys, apabila kita pilih nomor 7, lubang ke udara dia dikecilkan. Sehingga aliran udara banyak di atas, sehingga maksimal di freezer, minimal di refrigerator. Tapi kalau dibuat nomor 1, lubang aliran dibesarkan, sehingga udara banyak ke bawah, di mana di sini yang kurang dingin, di sini yang lebih dingin karena udara banyak ke bawah. Jadi sistemnya seperti itu ya guys. Dari atas dia ke bawah, dia ada lubang sirkulasi udara. Jadi kita di sini akan membahas bagaimana permasalahan yang sering timbul apabila kulkas yang dia bagian bawahnya tidak dingin. Baik, di sini akan saya hapus dulu supaya kalian harus tahu tips-tipsnya apa saja yang perlu kita perhatikan ya guys. Jadi, pada dasarnya pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah settingan temperatur ya guys. Settingan temperatur. Jadi kita harus lihat dulu tuh kayak saya bilang tadi. Andai kata tiba-tiba kulkas kalian nih tidak dingin bagian bawahnya. Lihat di settingan temperatur di bagian atas. Biasa ada nomor 1, nomor 3, nomor 7. Pilih dia keterangannya yang min. Maksudnya minimal di freezer, refrigeratornya yang dia maksimal. Aliran udara ke bawah diperbesar. Apabila kalian merasa sudah benar, tapi tetap juga bawahnya tidak dingin, coba kalian perhatikan yang kedua. Perhatikan rapatnya pintu kulkas. Jadi apabila kulkas kalian pintu karetnya itu tidak rapat, otomatis udara dingin dapat mengakibatkan keluar ya, sehingga kulkas tidak dingin. Jadi itu sih tips kedua. Lihat karetnya tertutup rapat atau tidak. Jadi apabila kalian lihat juga karetnya sudah tertutup rapat, settingan temperaturnya pun udah benar, tapi bawahnya juga tidak dingin, pastikan itu kalian perhatikan juga bebannya ya, makanannya jangan terlalu banyak. Apabila pun makanannya tidak banyak juga, disinilah tahapnya kita kuncinya adalah melihat bunga esnya guys. Bunga es pada evaporator. Jadi bunga es pada evaporator ini kita bisa menggambarkan apakah kulkas itu bekerja normal atau tidak guys. Tapi kalian lihat juga ya, kayak fan-nya semua, pastikan semuanya hidup ya. Jadi apabila banyak kasus terjadi bawahnya itu tidak dingin, sering di bagian evaporatornya itu namanya guys, blocking. Contohnya ini evaporator ya kan. Saya udah banyak buat videonya, nanti saya taruh juga linknya di atas. Di sini banyak esnya guys, sampai pipanya pun tertutup, banyak esnya ya kan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa bisa hasilnya kulkasnya tidak dingin?
Apabila dia esnya terlampau banyak, sistem pendinginan itu dapat terganggu guys. Jadi kerja kompresor pun tidak maksimal. Jadi sirkulasi ke bawah pun dia tertutup oleh bunga es tadi, sehingga bagian bawah tidak dingin. Jadi bagaimana apa hal ini bisa terjadi? Disebabkan biasanya sistem pemanas itu tidak aktif guys. Jadi pada skematik diagram listrik, ya kan? Ini saya contohkan pada skematiknya ya. Ini listrik, ya kan? Ini otomatis, baru ini mesin kompresor. Balik lagi lah, ini listrik. Jadi otomatisnya ini, ya kan guys, dia bekerja untuk menghidupkan mesin. Nanti ada nomor 4, ini nomor 1, nomor 3 listrik, 4 mesin, 2 pemanas guys. Yang 2 ini untuk pemanas nih, pemanas. Di sini ada sensor juga. Sensor defrost namanya, ya kan? Jadi saat otomatis ini mengatur pindah ke sistem pemanas, pemanas ini sensornya ini kadang nggak bekerja guys. Ada namanya sensor defrost, sehingga tegangan untuk menuju ke pemanas dia tidak aktif. Jadi bisa mungkin kalian cerna ya secara pelan ya. Otomatis itu kan dia ada 4 kaki. 1, 3 itu apinya, nomor 4 tegangan untuk ke mesin, nomor 2 tegangan untuk ke pemanas. Pada saat kompresor sudah bekerja 8 jam, kan udah banyak es, seharusnya dia melakukan pencairan secara otomatis ini yang bekerja, melakukan pencairan selama 20 menit. Ternyata saat melakukan proses pemanasan, kemungkinan bisa terjadi pembudakan ini. Antara kerja otomatis atau bagian sensor ini ada masalah guys. Bisa aja otomatisnya yang tidak bisa over ke pemanas, ataupun sensornya ini yang tidak bisa membaca suhu, rupanya sudah dingin. Jadi sehingga pemanas heater ini tidak aktif. Nah, ini nggak aktif dia guys. Sehingga terjadilah pembudakan bunga es seperti ini. Jadi indikasi permasalahannya di mana biasanya andai kata bunga es itu membludak? Kalau nggak di sensor defrostnya, otomatisnya. Jadi kalau misalnya otomatisnya itu gearnya itu kita bisa lihat, kita bisa mudah mendiagnosa kerusakannya ya. Kadang ada juga model otomatis yang dia tidak nampak gearnya, itu saya pun sedikit sulit untuk mengetahui itu rusak atau tidak guys. Tapi pastinya itu tips apabila memperbaiki kulkas yang membludak ya. Jadi ada teman kita yang nanya, "Bang, saya udah ganti sensor defrostnya, saya udah ganti otomatisnya, tapi dia tetap aja membludak guys." Ini tips dari saya, ukur dulu heaternya. Nanti di sini di EPAP ini kan ada heater, biasa kabel merah. Coba ukur dia harus ada tahanan. Kalau misalnya ada tahanan, tidak putus heaternya, biasa mungkin konektor-konektor dari sensornya itu kan pada ruangan freezer itu kan dia beres guys ya kan. Jadi rentan dia itu berkarat, berjamur. Kadang dia sering kendur di situ guys. Coba di soketnya itu dibersihkan, dimasukkan, baru berikan lemnya supaya dia itu tidak renggang. Itu sih saya pun juga pernah dapat kasusnya juga. Nanti saya akan letakkan linknya di atas. Itu sangat penting sih bagi kita semua ya. Jadi kita udah ganti-ganti ternyata hanya kendor saja guys. Baik, itu permasalahan yang menyebabkan kulkas bagian bawahnya tidak dingin. Salah satunya adalah faktor dari bunga esnya itu membludak ya. Jadi kalau nggak otomatisnya, sensor defrostnya. Cek juga heaternya dengan skala ohm harus ada nyambung. Kalau heaternya bagus, kemungkinan besar permasalahan sering di otomatis, kalau nggak sensor defrostnya. Sensor defrost itu sering diindikasikan kalau rusak itu dia biasa masuk air atau memang dia nggak bisa lagi lah bekerja. Di sini saya akan berbagi tips ya kan. Di sini pada kulkas 2 pintu, dia nanti ada juga di bawah, dia heater di EPAP ada. Ini heater di EPAP, di dalam pipa evaporator itu ada heater, dan di bawah juga ada heater. Ini heater plat namanya, heater plat. Jadi di sini tegangannya ini di paralel ya guys. Tapi dia di paralelnya di dalam, dia nggak nampak kita. Jadi di sini ada heater pemanas untuk es di EPAP, di bawah pun ada heater plat namanya guys. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan sistem otomatis, kita bisa cek heater platnya ini nanti secara manual ya. Di sini saya akan bahas next, ada kaitannya dengan ini. Baik, di sini saya akan coba hapus dulu. Ini saya harap kalian sudah paham ya mengenai pembludakan bunga es. Di sini saya akan membahas
Masalah tidak dingin bagian bawah, evaporator esnya normal, tetapi di bagian bawah ngeblok guys. Di sini banyak es. Jadi kalau mengetahui bagian bawah ini ruangan freezer ya, kita harus kintip-kintip di bawah ini guys. Gitu, kita kintip gitu, kita senter. Kalau misalnya dia banyak batu es, otomatis jadinya sirkulasi ke bawah tertutup batu guys. Dan ciri-cirinya pun nanti di talang air, di atas kompresor nanti ada talang air, itu kering ya, nggak ada air karena airnya itu udah jadi es, sehingga sirkulasi ke bawah tertutup oleh batu es guys. Jadi tips menganalisa kerusakan ini tuh sebenarnya gampang kalau saya pribadi ya. Caranya saya nggak mau langsung kerjain di tempat tuh, supaya secara enaknya bisa juga di tempat langsung, atau saya tunggu aja besok guys. Saya suruh cabut, buka pintunya, tunggu. Cabut apabila listrik es yang di bawah ini cairkan nanti setelah 1 hari. Apabila dia turun dia ke talang air, berarti kan 80% mudah-mudahan dia tidak tersumbat guys. Kadang mau juga karena tersumbatnya sedikit bisa jebol ya kan. Tapi kalau misalnya kebanyakan pengalaman saya, kalau dia udah katanya lancar, berarti dia nggak hanya masalah di situ guys. Apabila dia sudah mengalir airnya, saya langsung nih guys, saya angkat epapnya, ya kan? Saya angkat epapnya. Setelah itu, di sini kan nanti nampak tuh heater plat guys, kayak aluminium foil. Jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengetes heater plat itu secara manual ya. Jadi di sini teorinya gini guys, kayak saya bilang tadi. Jadi otomatis tuh kan bisa kita putar nih guys. Ada otomatis dia yang bisa kita putar ke posisi heater. Jadi sensor ini guys, dia akan membaca apabila ruangan epap sudah beres, dia akan nyambung. Tapi kalau dia belum kena es, dia akan berputus. Itu sifat bimetal itu guys. Baru pemanas itu akan aktif ya kan. Jadi caranya, kalian setting ini ke putar gitu sampai dia ke posisi heater. Baru sensor defrostnya ini kalian jumper ya guys, jumper saja. Kalian kan ada sensornya, biasanya kabelnya kalau saya ingat tuh orange sama coklat, ingat saya guys ya. Saya jumper aja, ya kan. Setelah itu nanti saya cokkan, saya pegang di bagian bawahnya ini guys. Harus dia panas. Kalau dia tidak panas, berarti heater platnya ini sudah rusak. Oh, nggak bisa diukur aja bang, karena kabelnya diparalel dengan epap di heater, ya kan. Jadi kita sulit untuk mengukur ininya gitu. Jadi saya trik cepatnya, saya buat sistem seperti ini. Saya pegang epapnya panas, berarti heater di epap bagus. Saya pegang juga heater plat bawahnya. Kalau panas juga berarti normal. Tapi kalau nggak panas berarti masalah lah di heater platnya. Caranya kayak saya bilang tadi kan, ya, sensornya disambung langsung. Buat settingan timer ke arah heater guys. Saya harap kalian udah paham ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa chat di kolom komentar biar saya jelaskan bagaimana setting timer ke heater agar kalian bisa paham lagi guys. Jadi sini saya jelaskan. Kalau kalian masih kurang paham, bisa kita saling sharing lagi di kolom komentar ya. Jadi itu ya untuk mengetes heater plat. Jadi apabila kalau dia nggak panas, tinggal kalian ganti, baru masalah nggak dingin bawah itu selesai. Supaya es yang ada di bawah itu cair. Karena gini, ada yang banyak saya dapat, dicabut dia 1 harian, bagus, dicok balik lagi 3 hari, udah nggak dingin lagi bawahnya. Kemungkinan besar seperti itu ya guys. Saat kalian cabut, cair, dia turun airnya semua ke talang, sirkulasi normal lagi, bisa udara lewat ke bagian bawah. Setelah dipakai, air mulai lagi tersumbat gitu kan. Karena dia heaternya ini nggak panas, banyak es, jadinya tersumbat lagi guys. Sebenarnya dia bukan sumbat karena kotoran, sumbat karena sistem heaternya tidak bekerja. Tapi apabila kalian udah cabut, tetap juga airnya tergenang, biasa itu 80% tersumbat oleh lumut. Ya tinggal kalian bersihkan aja dengan air hangat sampai lumut dan kotorannya keluar, supaya sistem sirkulasi ke bawah tidak terhalang dengan es batu. Jadi mungkin itu saja guys, saya akan letakkan nanti beberapa link video yang mungkin berkaitan dengan teori penjelasan saya ini. Semoga yang saya berikan ini bisa menjadi referensi kalian, masukan kalian, menambah wawasan kalian.
Sehingga kalian makin paham, makin mengerti sistem dari kulkas, kalian bisa menjadi teknisi yang profesional dan juga dapat menyelesaikan permasalahan pada kulkas itu dengan mudah ya guys. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat. See you in the next time video. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.